Lagi untuk semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang tahapan pengembangan sistem dari mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maya Purnama Sidi dari Prodi Manajemen dengan NIM 289222500173. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, kita lanjut. Di sini dari pengertian pengembangan sistem informasi terlebih dahulu. Pengembangan ialah merupakan proses yang melibatkan perancangan, implementasi, dan juga pemeliharaan sistem informasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Nah, habis ini ada mengenai tentang faktor pemodelan pengembangan sistem. Ini yang pertama ada kelayakan organisasi, kedua memilih kelompok bisnis, ketiga melihat kemungkinan yang keempat ada tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik. Yang kelima ada lingkungan operasional sistem, yang keenam ada sistem harga. Nah, kemudian ada tujuan dari pengembangan sistem ini. Yang pertama ada peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respon. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada sewaktu-waktu tertentu. Sedangkan waktu respon adalah rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Yang kedua ada kualitas informasi yang disajikan. Ketiga ada keuntungan atau penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Yang keempat ada kontrol ataupun pengendalian. Nah, untuk di sini kita langsung bahas tahapan umum dari pengembangan sistem. Nah, ini yang pertama ada identifikasi kebutuhan, di mana kita cari terlebih dahulu tentukan masalah atau kebutuhan bisnis yang ingin dipecahkan oleh sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengumpulkan persyaratan dari mereka. Kemudian ada perencanaan, itu merencanakan proyek pengembangan sistem juga termasuk lokasi sumber daya, jadwal waktu, dan juga anggaran. Kedua ada mengidentifikasi risiko potensial dan merencanakan strategi mitigasi. Nah, kemudian ada tahapan umumnya, ada analis, di mana di sini pelajari persyaratan bisnis dengan lebih rinci, kemudian identifikasi proses bisnis yang terlibat dan pemodelan data yang diperlukan, kemudian ada yang membuat dokumen analisis kebutuhan atau recruitment analisis. Kemudian yang keempat ada desain sistem, di mana di sini yang pertama ada rancangan arsitektur sistem dan spesifikasi teknis, kemudian ada identifikasi dan pilihan platform teknologi yang sesuai. Dan yang ketiga ada membuat desain antarmuka pengguna dan desain berbasis data. Nah, kemudian ada implementasi di mana di sini membangun atau mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, uji sistem secara menyeluruh untuk memastikan keakurat dan juga kestabilan. Kemudian ada uji coba atau testing di mana di sini lakukan berbagai jenis pengujian seperti uji fungsional, uji kinerja dan juga uji keamanan. Kemudian yang kedua ada koreksi bug yang dimana dan kelemahan yang ditemukan selama pengujian. Nah, kemudian ada implementasi dan integrasi, di mana saya menerapkan sistem secara menyeluruh ke dalam lingkungan produksi. Kemudian integrasikan sistem dengan sistem lain yang ada. Kemudian ada pelatihan pengguna, di mana memberikan pelatihan kepada pengguna akhir untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem secara efektif. Nah, kemudian ada pemeliharaan dan evaluasi, ini memantau dan juga memelihara sistem secara berkala, kemudian melakukan evaluasi kinerja sistem dan kumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan lebih lanjut. Kemudian ada untuk mengenai dokumentasi, itu membuat dokumentasi lengkap untuk sistem termasuk dokumentasi teknis dan dokumentasi pengguna. Nah, untuk di sini dari cara mengimplementasi sistem itu yang pertama merencanakan penerapan karena hanya tinggal satu tahap pengembangan yang tersisa sebelum sistem baru digunakan. Pasti manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Mereka juga dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan secara rencana penerapan yang sangat rinci. Kedua ada mengumumkan penerapan, yang dimana proyek penerapan diumumkan pada para pegawai dengan cara yang sama seperti pada penelitian sistem, dan tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama pegawai. Kemudian yang ketiga ada mendapat sumber daya perangkat keras, di mana rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui.
Nah, kemudian yang keempat ada mendapatkan sumber daya perangkat lunak, di mana saat perusahaan ini memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem sebagai titik awal. Programmer juga dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih rinci seperti bahasa Inggris yang terstruktur dan bagian arus program, di mana pengkodean dilakukan dan program diuji, dan hasil akhirnya berupa software library dari program aplikasi. Kemudian kelima ada menyiapkan database, di mana database ini bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini juga mencakup persiapan database. Dalam beberapa kasus perlu dikumpulkan data baru, dan dalam kasus lain data yang telah ada perlu dibentuk kembali sehingga sesuai dengan rancangan sistem baru. Yang keenam ada menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, perlu dilakukan konstruksi baru atau pemrombakan. Kemudian yang ketujuh ada mendidik peserta dan pemakai, di mana sistem baru memungkinkan besar akan mempengaruhi banyak orang. Beberapa orang akan membuat sistem bekerja. Mereka ini disebut peserta dan mereka meliputi operator, pemasukan data, pegawai coding, dan juga pegawai administrasi lainnya. Nah, adapun yang kedelapan di sini masuk ke sistem baru. Nah, untuk proses penghentian penggunaan sistem lama dan memulai penggunaan sistem baru disebut cut over, dan di sini ada 4 juga pendekatan dasar. Yang pertama ada percontohan, serentak, bertahap, dan juga paralel. Nah, yang pertama ada percontohan atau pilot. Di sini suatu sistem percobaan yang diterapkan dalam satu set dari keseluruhan operasi seperti satu kantor atau daerah tertentu. Contohnya angkatan udara mungkin mencoba suatu sistem persediaan baru pada satu angkatan udara. Jika percontohan ini sukses, maka sistem itu akan diterapkan pada operasi selebihnya menggunakan salah satu dari 3 pendekatan cutover lainnya. Kemudian ada serentak atau immediate. Di sini yang paling sederhana beralih dari sistem lama ke sistem baru pada satu hari tertentu, akan tetapi pendekatan ini hanya layak bagi perusahaan kecil atau sistem kecil karena permasalahan waktu menjadi makin besar saat skala operasi meningkat. Kemudian yang B bertahap atau phase, di mana dalam cutover bertahap sistem baru digunakan bagian per bagian pada suatu waktu. Misalnya perusahaan dapat melakukan cutover pada sistem pemasukan, pesanan, diikuti oleh sistem persediaan dan seterusnya, atau cutover bagi semua sistem dilakukan pada satu lokasi geografis diikuti oleh dengan lokasi lain seterusnya. Cutover juga bertahap lebih populer bagi sistem berskala besar. Kemudian ada paralel, di mana di sini cutover paralel mengharuskan sistem lama dipertahankan sampai sistem baru diperiksa secara menyeluruh, dan pendekatan ini memberi pengamanan yang paling baik terhadap kegagalan. Tetapi merupakan ini yang paling mahal karena kedua sumber daya harus dipertahankan. Baik, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata, terima kasih.